Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan nikmat sehat dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa salawat serta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga-keluarga beliau dan kepada orang-orang yang setia mengikuti jalan beliau hingga yaumul kiamah. Berduduk saya di sini, saya akan menyampaikan materi yang bertema haramnya mengadu domba. Sudah jelas bahwa tema yang saya sampaikan yaitu haramnya mengadu domba yang ditirukan, yang diperbuatkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Seperti hadis dari Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata mamun, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Kita dapat menyimpulkan bahwa sifat atau perbuatan adu domba tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, sifat adu domba juga dapat membuat kita dan kepada saudara-saudara muslimin dan muslimat yang lainnya menimbulkan rasa kebencian serta permusuhan dan perpecahan. Seperti hadis lain yaitu Rasulullah SAW bersabda, an-namimah al-qalatul bainan nas. Namimah atau adu domba adalah suatu perbuatan gibah di antara manusia. Dari hadis tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwa namimah adalah adu domba juga suatu perbuatan gibah di antara manusia. Dan adu domba juga muncul pasti karena ada penyebabnya. Dan inilah 3 penyebab yang saya akan sampaikan yang bisa menimbulkan sifat adu domba di antara kita. Yaitu yang pertama adalah dengki. Dengki juga dapat membuat kita terjerumus dalam perbuatan adu domba. Apa itu dengki? Dengki adalah suatu rasa dendam kita kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan yang kedua adalah kebencian serta permusuhan. Kebencian serta permusuhan juga dapat membuat kita terjerumus dalam sifat adu domba. Dan seperti di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berprasangka buruk, sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian mengunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudara yang telah mati? Pasti kalian merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari ayat-ayat suci tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain dan kita tidak boleh mengunjing sebagian dari yang lain. Karena sifat tersebut akan menimbulkan kebencian dan permusuhan, atau yang lebih parahnya adalah adu domba. Adu domba dan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercela dan yang diharamkan. Dan yang ketiga ialah tidak dapat menjaga lisan dan tidak dapat menjaga diri sendiri. Lisan dan tidak dapat menjaga diri sendiri juga dapat membuat kita terjerumus dalam perbuatan adu domba tersebut. Karena ketika kita menghadapi suatu masalah dan kita tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga diri sendiri, kita akan dan dalam hati kita akan menunjukkan rasa emosi. Dan emosi tersebut akan membuat kita terjerumus dan kebencian dan permusuhan. Maka setelah itu akan muncul sifat adu domba tersebut. Yang adu domba adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan ketika kita yang saya sampaikan tadi bahwa orang-orang yang mau domba tidak akan masuk surga, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada materi malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.